Kamu bayangin dua gini. Oh, kalau akses investor internasionalnya gampang, lalu pasar di mana perusahaan ini berlokasi, pasar modal di mana perusahaan ini berlokasi, itu liquid. Liquid, lah kamu mudeng nggak pasar yang liquid kayak apa dan tidak liquid kayak apa kayak gitu? Kudu mudeng sih. Nek iso memahami pasar modal sing liquid itu sing piye to? Yang tidak liquid itu yang gimana to gitu. Pak, saya itu menghafal ke kata-kata Pak, sesungguhnya saya tuh nggak ngerti apa ya nih. Lah yang liquid itu yang kayak apa pasarnya, yang tidak liquid yang kayak apa pasar modalnya itu. Akibat pasar modal itu tidak liquid itu kalau kamu cari modal kira-kira biaya modalnya gede po enggak? Nek pasarnya tidak liquid, jangan-jangan nanti kalau kita nerbitin sekuritas di situ tuh laku po enggak? Kalau menurut sejarahnya pasar itu enggak liquid, berarti kan saham-saham atau sekuritas-sekuritas tidak diperdagangkan dengan aktif di situ. Terjadi infrequent trading. Terus belum lagi kayak tadi tersegmentasi, mau mengakses ke pasar global susah misalnya, ujung-ujungnya hanya mengakses pasar lokal toh. Gimana untuk meminimumkan biaya modalnya? Pilihannya terbatas, hanya bisa mengakses pasar lokal, pasar domestik. Itu pun tidak liquid gitu. Sementara di hatimu pengen mendapatkan modal berbiaya murah. Strategimu apa? Pertanyaannya ini ngono. Nek, secara sederhana. Perusahaanmu berlokasi di negara di mana pasar modalnya kecil, tidak liquid, tersegmentasi. Kamu butuh modal padahal perusahaanmu butuh modal. Supaya bisa mendapatkan modal berbiaya murah, ketika perusahaanmu itu berlokasi di suatu negara di mana pasar modalnya kecil, tidak liquid, tersegmentasi. Supaya dapat modal murah, gimana? Sama pertanyaan yang sama, seandainya sebaliknya, strateginya gimana? Basically, itu pertanyaan yang saya lempar ke kelas bahkan. Pikiran itu. Urusan kita kan ke situ tuh. Bahwa perusahaan itu sewaktu-waktu bahkan sering membutuhkan tambahan modal baru. Kenapa? Karena perusahaan itu ingin berkembang. Hanya orang yang nggak dong yang mengatakan bahwa perusahaan itu tidak dikembangkan, perusahaan itu tidak perlu diekspansi itu. Ketika mereka mau berekspansi atau mengembangkan usahanya itu, maka perlu tambahan modal baru. Nah, modal baru ini dicari. Modal itu berbiaya. Didapat atau tidaknya biayanya murah atau tinggi itu tergantung pada ketersediaannya. Makanya di situ ada availability of capital. Sementara juga ada cost of capital. Sepakat membahas tentang cost of capital ya terkait juga dengan availability-nya gitu. Ketersediaannya. Ketersediaan modal dan biaya modal itu mestinya terkait. Coba kalau modal langka, mestinya biaya modal itu tinggi. Wong langka itu untuk mendapatkannya susah. Untuk bisa dapat berarti perlu pengorbanan lebih besar. Kalau kita bicara tentang demand and supply, bagaimana harga itu bergerak ketika supply-nya terbatas misalnya. Bagaimana jika supply-nya melimpah ruah gitu.
harga-harga itu akan bagaimana pergerakannya kayak gitu. Dan juga bagi mereka yang mungkin punya duit, ketika permintaan yang datang kepadanya itu cukup besar, bagaimana ia ini akan menentukan harga? Bagaimana harga ini akan diubah? Ya kita mikirnya dalam kerangka teori ekonomi kayak gitu juga. Cost of capital itu kan biaya ini kan bisa Anda cerna sama saja dengan pergerakan harga. Misalnya biaya ini sekian persen bunga utang, itu kan harga. Terakhir, ini waktunya kayaknya mau habis atau sudah habis. Yunita, jawabanmu atas pertanyaan saya ke kelas tadi itu apa? Kalau menurut saya perusahaan itu perlu mencari investasinya di pasar modal yang internasional, Pak, karena itu akan lebih mudah mendapatkan modalnya. Karena kan kalau pasar modalnya di negara yang industri misalnya, Pak, itu kan pasar modalnya lebih liquid, di mana harga-harganya lebih, harga dari modal itu lebih murah. Kalau kamu mengakses ke pasar global, maka kamu berharap akan mendapatkan modal dengan biaya lebih murah ketimbang kamu mengaksesnya di pasar lokal atau domestik yang mana pasarnya sudah tidak liquid. Kalau aku terbitin saham di situ ya mungkin nggak laku gitu. Yang kemudian berarti ketersediaan modalnya terbatas gitu tuh. Yang berarti itu ongkosnya juga mahal karena ada biaya transaksi di situ, sudah nerbitin sekian lembar gitu yang harus keluar biaya transaksi sekian gitu, sementara modal yang didapat hanya terbatas karena kurang laku misalnya, karena pasarnya tidak liquid di domestik tadi ya gitu ya. Oke aja, bertanya strategi itu kan bertanya tindakanmu apa ya Yunita, kalau kamu mengambil cara seperti itu. Atau mungkin kamu menghindari pasar modal tetapi lebih mengandalkan lembaga-lembaga keuangan. Ya boleh jadi kalau argumentasimu tepat atau cara berpikirmu tepat, ya boleh jadi itu menjadi opsi yang jauh lebih lebih menguntungkan atau lebih baik. Ini kan di situ kan capital market yang liquid atau liquid tadi. Kita kan tidak bicara tentang financial institution di situ di gambar itu. Tadi kan ketika perusahaanmu berada di negara dengan pasar modal tidak liquid gitu. Yang tidak liquid pasar modal, yang kecil pasar modal, yang tersegmentasi pasar modalnya gitu. Sementara Anda itu kan untuk mendapatkan modal itu bisa dari pasar, bisa dari lembaga keuangan gitu. Kalau misalnya Yunita tadi menjelaskannya dengan argumen yang berkaitan dengan saya akan memilih pinjam bank misalnya, atau memilih utang dari lembaga-lembaga keuangan, Pak, bukan mengandalkan modal dari pasar. Jadi tidak dengan menerbitkan sekuritas di pasar modal, melainkan saya menerbitkan surat-surat utang yang Anda tawarkan ke lembaga-lembaga keuangan, bukan ke publik. Kalau surat utang yang kamu tawarkan ke publik kan berarti obligasi. Tapi kan boleh juga Anda menerbitkan surat utang baru itu untuk Anda tawarkan ke lembaga-lembaga keuangan. Bukan melalui pasar, tapi melalui lembaga keuangan. Kan bisa jadi kalau memang kenyataannya dengan meminjam bank atau dengan meminjam dari lembaga keuangan lainnya itu
akan menghasilkan biaya modal yang lebih rendah daripada mencari modal itu melalui pasar modal domestik. Atau yang lain adalah dengan jawaban semula si Yunita tadi, kalau pasar modal dalam negeri atau domestik itu misalnya menghasilkan biaya modal yang mahal, availability modalnya terbatas misalnya, kemudian Anda punya pilihan atau punya peluang untuk bisa mengakses pasar modal global misalnya dengan meliskan atau menerbitkan, mencatatkan saham-saham perusahaan Anda itu di pasar modal internasional atau pasar modal global, ya bisa jadi pilihan yang lain selain mencari pinjaman tadi itu bisa juga seperti yang dikemukakan oleh Yunita tadi, dengan harapan dengan mengandalkan pasar modal global itu kita bisa mendapatkan modal yang lebih besar dengan biaya yang lebih murah. Terserah strateginya mau kayak apa gitu. Lihat saja peluang-peluang yang ada mana yang paling unggul gitu. Strategi kan tindakan. Itu kan pilihan-pilihan tindakan. Jangan diapalin toh. Strategi itu kan tindakan. Bagaimana perusahaan harus melangkah. Bagaimana perusahaan itu harus bertindak untuk mencapai tujuannya. Perusahaan kan punya tujuan. Ketika mencari modal mestinya bertujuan untuk mendapatkan modal sesuai kebutuhan dengan biaya modal paling rendah. Mestinya normale. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan perlu strategi, perlu tindakan-tindakan, bahkan serangkaian tindakan. Maka carilah, identifikasilah opsi-opsi apa nih, tindakan-tindakan opsional apa nih, tindakan-tindakan pilihan apa nih yang bisa aku ambil. Berpikirlah ke situ kalau ditanya strategi. Apa yang harus aku lakukan itu? Bagaimana supaya tujuan tercapai gitu, mikir strategi itu. Itu kan cara belajar tidak ngapal yang bisa berpikir kayak gitu. Kalau terjemahkan lalu dibaca, kira ketemu isinya. Nanti Anda perdalam lagi isinya yang lebih luas apa, tetapi intinya bahwa perusahaan itu mau global mau perusahaan domestik pasti perlu tambahan modal baru. Untuk apa? Untuk investasi dalam rangka mengekspansi perusahaannya bisa, untuk membiayai operasionalnya juga bisa. Alokasi dana kan ke situ, investasi dan operasional. Lalu kebutuhan modal ini perlu dicari, maka ketersediaannya juga harus dijamin bahwa availability of capital itu harus ada. Taono, yuraiso, gak iso didapat gitu. Nah, setelah modal itu tersedia, maka perusahaan juga pengen mendapatkannya itu dengan biaya murah. Cost of capital-nya mestinya murah gitu. Arahnya ke situ dulu, terus strateginya piye supaya dapat modal sesuai kebutuhan, biayanya murah. Perlu strategi. Piye tau carane ngitung biaya modal itu? Tadi WACC itu kan matematika saja, gampang-gampang banget nek urusan ngitung, apalagi pakai alat hitung kayak gitu. Malah yang sebenarnya rumit itu yang pertanyaan-pertanyaan saya yang kemudian dibantu Yunita tadi. Yang dijawab Yunita itu, Yunita kamu hari ini punya poin plus agak banyak, meskipun ujianmu sering keduduran. Kalau ujian nggak pernah bagus, Yunita itu maksimal itu hanya baik, tidak sangat baik nek ujian tertulis. Tapi seringkali kalau aku tanya langsung dalam proses itu sering ada kontribusi yang bagus, bahkan kadang sangat bagus. Kamu tuh sangat tertolong itu Yunita. Nilaimu tuh banyak ditentukan oleh catatan di memoriku ketika kamu berpartisipasi harian. Bukan karena ujianmu yang oke itu. Nggak tahu kamu merasa begitu apa enggak. Kalau tidak merasa begitu berarti kamu salah merasakan dirimu. Karena sesungguhnya aku kalau beri nilai kamu seringkali
faktor kontribusimu di kelas yang menentukan kamu itu. Gitu Yunita. Maka sering-seringlah berkontribusi kayak hari ini. Yang lain juga sama, berlomba-lomba untuk punya kontribusi yang berarti dalam proses. Sehingga Pak Siono pada waktu memberikan nilai itu, nilai yang kamu dapat ya betul-betul nilaimu, bukan nilai kasihanku atau nilai-nilai hadiahku, tapi nilai yang berdasarkan kontribusiku gitu. Itu jauh lebih gagah di luar sana. Wah, percaya dirinya terbangun dengan baik, tapi tidak sombong loh yo. Ada confidence, ada rasa confident. Nanti biar muncul konfidensimu ini aja. Sejauh mana kontribusimu kepada orang lain ini supaya terbentuk dalam konfidensimu, rasa percaya dirimu yang sangat ideal itu gitu. Tidak berlebih, tidak kurang, ideal. Semene cukup ngana. Karena overconfident ya nyebelin, underconfident ya memelas gitu. Orang underconfident itu di sawang kan memelas. Sementara yang overconfident nyebelin. Maka ada yang pas konfidensinya itu. Yang true itu yang seberapa. Rasa confident yang true, yang wajar saja. Yang right, yang true. Begini gitu. Nah, saya berharap itu. Kalian punya rasa percaya diri yang ideal. Sebagaimana kayaknya ya, ilmu pengetahuan yang dimiliki, dikuasai seseorang itu sangat berperan dalam mempengaruhi konfidensi seseorang ini. Biasanya kepo gitu, orang yang nggak ngerti apa-apa itu. Mau serawung, ke kumpul, ke komunitas tertentu, kiku gitu. Karena aku nggak ngerti ini, nggak ngerti itu gitu. Sementara mereka yang tahu, wawasannya luas, pengetahuannya, knowledge-nya cukup, information-nya dikuasai cukup, itu akan jauh lebih percaya diri karena ketika orang-orang dalam komunitas itu mau bicara apa, mereka nyambung, bisa nyambung. Kalau yang tadi kekok karena nanti yang itu ngomong ini aku nggak ngerti, ngomong yang lain aku nggak ngerti, itu maka kekok. Halo, pertemuan diskusi ketiga, hari kedua tapi topik ketiga, menurut saya belum berjalan sesuai idealisme saya. Saya bercita-cita, berharap lebih dari itu. Nggak tahu, akan saya tunggu pertemuan minggu depan. Disabar-sabar ke. Nanti kan ketemu satu kelompok tertentu yang maksimal persiapan. Sekali Anda hanya bermain menerjemahkan lalu dibaca, maka akan terjadi satu proses diskusi nggak menarik sama sekali. Kalau kamu nggak meluangkan waktu panjang untuk merenung sebenarnya apa isi materi ini, lalu sampaikanlah dengan struktur misalnya, aku nanti mau menerangkan dulu apa itu, tentang apa ini. Lalu yang aku jelaskan mengenai apanya ini, itu meliputi ini, itu dulu. Terus aku nanti juga akan mengidentifikasi sebenarnya perlunya apa atau belajar ini gitu. Kira-kira ini dimanfaatkan untuk apa ya dalam kehidupan nanti, sehingga itu menjadi alasanku untuk mengerti ini gitu. Menggali hal-hal yang sifatnya kegunaan dari itu, sehingga lalu kita punya alasan kenapa perlu menguasai itu. Maka kita bayangkan dalam kehidupan ini untuk apa tuh gitu. Lalu nanti bagaimana menerapkannya, maka contoh keluar kayak tadi misalnya si siapa itu Saskia menayangkan ada Exit 14.2 atau berapa nanti tayangnya ketika menerangkan tentang how bagaimana WACC ini dihitung, bagaimana biaya modal ini dikalkulasi, tidak bagus.
karena saya yakin Saskia agak gagap dengan bahasa Inggrisnya itu, sementara nggak ditranslate kan. Coba kalau merenung, ditranslate yang sesimpel mungkin, yang poin-poin penting, lalu dipresentasikan gitu, pasti penjelasannya itu akan jauh lebih menarik. Lalu how-nya, bagaimana ini dihitung, itu terhantarkan kepada audiens dengan baik. Lalu tentang gambaran-gambaran lain untuk melengkapi kapan, di mana, where and when-nya pendekatan itu misalnya diterapkan atau digunakan gitu, ya bisa sambil diskusi nanti akan terungkap sendiri. Oh, kapan itu? Sambil dilengkapi itu tadi yang pokok-pokok, karena ini ada kata-kata multinational, global, international, dan lain-lain, di mana di seberang sana kita pernah mempelajari tentang ini dalam konteks perusahaan domestik saja. Maka dibawa ke diskusi juga penting, membenturkan antara ini WACC domestic firm, ini WACC multinational enterprises gitu. Maka muncullah sebuah diskusi yang menarik. Karena ada ini, bukan kok membenturkannya ini saya menggunakan bahan dari buku A lalu nanti tak tabrak kau dengan saya membawa materi dari buku B, malah nggak jadi diskusi nanti, malah jadi gelut gontok-gontokan. Maunya itu membahas hal yang sama untuk mendapatkan satu kata kok. Persepsinya sama kok, satu kata kok, malah mau berbeda kata. Aku kan wis pesen, nek isih angel membaur-baurkan, mengkompilasi, menggabung-gabungkan, mengcombine gitu dari berbagai sumber, belajar dulu dari satu, dikuasai. Nanti kalau sudah pinter, satu pun sudah kuasai, kalau mau meluas silahkan gitu. Siji mudeng kok arep nenggol kanan kiri lho. Mbok siji difokusi kan sing mudeng sik gitu. Gitu. Besok topiknya apa? Minggu depan topiknya apa? Sumber pendanaan internasional. Nah, sumber pendanaan, ini sumber-sumber pendanaan waktu di MK juga sudah dipelajari. Ini MK 2 biasanya. Cuman konteksnya sekarang ini multinational enterprise, sementara dulu adalah perusahaan domestik. Dan nanti tetap saja kita melihat dari konteks domestik, konteks global itu. Waktunya habis, saya akan persiapkan kan. Sebelum saya siapkan presensi, kasih dulu aplaus teman-teman kalian yang mungkin sebenarnya persiapannya cukup menguras energi. Kayak Saskia itu sepertinya dan teman-teman.